Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Albanat, selamat pagi, good morning, sabahul khair waktu Saudi Arabia. Seperti biasa dengan teman-teman aku di waktu pagi jam 10 pagi, kita sudah on the way kerja door to door cleaning service. Di video aku kali ini aku mau bercerita proses aku menjadi seorang TKW, lika-liku kehidupan seorang TKW, dan bagaimana perjalanan suka duka yang aku lalui menjadi seorang TKW. Jadi tonton sampai habis videonya, jangan di skip. Seperti yang dilihat di kalangan banyak orang, banyak yang melihat jadi TKW itu enak, kerja di luar itu enak. Ya memang enak sih, tapi karena mungkin mereka bilang seperti itu karena mereka tidak pernah melihat, dan karena memang TKW tidak pernah menampakkan, jarang mereka tampakkan bagaimana pekerjaan yang dia lakukan, sehingga ketika dilihat oleh orang rumah, orang di negeri sendiri, itu yang dilihat enak-enaknya saja. Tetapi capek, lelah, lemah, lesu, letih, lingloi itu hilang ketika sudah terbayarkan, ketika sudah waktunya gajian dan semua 1 bulan berlalu, capeknya hilang. Tapi biasanya itu capeknya hilang berasa cuma 1 hari di waktu gajian. Ketika gaji sudah dikirim, capek lagi. Dan tentunya capek yang terbayarkan ya guys. Dan tentunya ini capek yang terbayarkan, ini capek yang dibayar kerja halal, bukan kerja bayar-bayaran canda bayaran. Karena banyak di sini tuh ada banyak sebagian orang yang tidak tahu kalau Saudi itu sebenarnya kehidupan di sini tuh keras ya bagi seorang TKW. Kehidupan di Saudi itu lebih keras dari negeri-negeri yang memang hidupnya dibilang lebih keras seperti Taiwan, Hong Kong, Singapura. Di Saudi itu lebih keras karena aku lihat kebanyakan teman-teman aku yang memang ex Hong Kong, ex Taiwan, mereka tidak pernah melakukan apa yang mereka tidak pernah dilakukan di negara itu. Setelah mereka sampai di Saudi, mereka tidak menyangka dia melakukan itu. Dalam artian di Saudi itu tantangannya lebih berat, walaupun mungkin karena dipandang di sini berpakaian tertutup, jadi kayak seperti pandangan orang itu karena pakaian tertutup lebih terjaga dan terlindungi. Ternyata tidak ya guys. Terutama di sini yang paling berat adalah tantangan hawa nafsu. Dan untuk mengenai pekerjaan di sini, bisa dibilang pekerjaan di sini dibanding dengan negara-negara yang lain, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, di sini pekerjaan yang paling berat, apalagi dengan sistem kerjanya yang bisa dibilang tidak pro. Karena untuk pekerja sebagai pembantu rumah tangga yang terikat kontrak atau terikat dengan syarikat agensi itu tidak ada libur. Dan untuk kerja di Arab Saudi itu kadang bisa dibilang gak ngotak ya guys. Karena ketika bertemu dengan majikan yang tidak baik, itu pekerjaannya gila, benar-benar gila ya. Bahasa Saudi itu mafimoh, nggak ada otak, majanun. Karena hanya di Saudi kerja ada jendela harus dibongkar, harus dicuci, dan ada sofa yang harus
cuci manual pakai tangan, disikat, dikasih sabun, dikasih detol, dan parahnya lagi ini sofa aku angkat dari lantai bawah ke lantai atas. Dan ini tangga-tangganya juga aku bersihin setiap sekali seminggu, disapu, dilap. Kayak langsung ya Allah begini amat kerjaan. Dan yang paling menjengkelkan, setiap kali cuci baju di rumah majikan itu benar-benar kayak laundry. Super duper banyak, semua harus disetrika, spray, dan bed cover itu diganti setiap sekali seminggu. Nah, ini ketika aku bangun pagi buta jam 5 subuh, karena majikan aku seorang guru, mereka bersiap-siap kerja dan anaknya sekolah itu mereka bangun jam 5 pagi. Jadi aku bangun buat siapin mereka breakfast, sarapan sekalian, aku langsung bersih-bersih. Dan disinilah kita seorang TKW sudah tidak peduli lagi dengan penampilan rupa. Yang ada di pikiran kita cuman uang. Jadi yang ada di depan layar yang kalian lihat itu beda jauh ketika kita sedang bekerja. Benar-benar buluk ya guys. Dan ini waktu pasporisasi, aku dari Lombok ke Sumbawa Besar untuk membuat paspor karena katanya prosesnya lebih cepat. Dan ini setelah 1 minggu paspor aku ready. Tentunya sangat senang sekali karena hanya tinggal tunggu keberangkatan. Dan ini hari-hari sebelum aku berangkat, aku jalan-jalan dulu sebelum meninggalkan tanah air dengan orang-orang tercinta. Dan yang paling menyedihkan adalah di sini terakhir aku ada di rumah. Dan itu waktu almarhum bapak aku masih ada. Aku pergi, orang tuaku masih lengkap, dan waktu dan setelah 1 tahun aku di Saudi, bapakku meninggal, pergi meninggalkan rumah, dia masih ada dan pulang nanti. Tapi ya memang seperti itu. Ini semua story-story sebelum aku berangkat. Jadi aku keliling kulineran, jalan-jalan. Nah, entah nanti kapan aku harus kembali. Jadi aku nikmati momen-momen ketika aku masih bareng keluarga. Jadi aku buat konten ini ada nyesek-nyeseknya ya guys. Kayak mau nangis tapi berusaha untuk menahan. Bahagia. Biar kami buangin. Atau masih mau diambil lagi? Masih kok. Masih dia mubazir nanti. Terus, Mas. Ini dipakainya di mana? Itu kopi dicoba dulu. Kalau emang nggak suka, nggak usah dipakai. Itu dicobain di tengah. Ya. Makanannya ribet sekali. Dicobain dulu, itu kopi kak. Kirain disiram. Kopi dicampur tiramisu ya, dicobain dulu. Ya, terima kasih. Dan sudah tiba waktunya besok paginya. Aku sudah di airport, Lombok Airport. On the way Jakarta. Ini teman-teman aku. Ini semua aku seumuran ya guys ya. Satu PT dengan mereka. Tapi setelah berangkat di Saudi kita terpisahkan. Dan ini aku sering banget nonton TikToknya Bittersweet by Najla. Aku sampai di Jakarta, aku langsung order online. Dan dapatnya itu di cabang Kalibata. Sumpah, ini enak banget, gak ada obat. Dan ini waktu aku sudah sampai di Jakarta, masuk PT, ketemu sesama orang Lombok.
dan tentu senangnya pakai banget. Dan ini suasana di PT benar-benar sumpah ya. Ini kita lagi tunggu jadwal keberangkatan besok. Prosesnya benar-benar pahit, sangat pahit sekali proses jadi seorang TKW. Sampai tidur mau balik badan gak bisa. Tara, ini tiket sudah meluncur. Keberangkatan Jakarta transit Sri Lanka. Jadi kita pakai pesawat Sri Lanka Airline. Kita disambut makan siang pakai ayam kari dan tentunya nasi khas India, yaitu rice-nya orang India agak panjang-panjang dan tidak luput dari bawang. Itu ada salad tapi enak. Pokoknya lengkap, ada penutup, ada dessertnya juga, sama ada jus, dan itu kita sudah disiapkan gelas buat coffee break. Dan ini dia kopinya. Enjoy minum kopi sambil dengerin musik dari Adele. Berasa jadi sultan, tapi nyatanya jadi babu. But it's okay. Dan ini waktunya kita makan malam. Ada nasi merah tentunya yang sedikit ringan ya, walaupun itu makanan Indi tidak luput dari perkari-karian. Ada salad, terus ada dessert juga. Dan penderitaan sudah dimulai. Ini sudah aku sampai di kantor semasku Arab Saudi, makan dengan piring khas India dan ada sayur yang dipotong-potong, dikasih air, dikasih kuah, dan nasinya itu nasi yang benar-benar kualitas paling bawah ya guys. Mau gak mau tapi ini cuman ada makanan yang seperti ini. Dan ini suasana di kantor kamar tidur yang tidak luput dari kasur susun seperti itu. Ini teman aku yang sudah deploy, dia sudah dapat majikan. Dari sekian lama dia menunggu dan akhirnya dia ada rezeki. Tapi waktu itu dia dapat transfer ya, dia tidak dapat di lokasi Riyadh. Ini lokasinya di Riyadh, tapi dia dapat majikan dari luar Riyadh. Jadi ini kita salam-salaman, sedih banget, mewek pokoknya. Dan ini di sini aku merasakan semuanya. Benar-benar berasa, Masya Allah, begini jadi TKW itu banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Tara, ini makanan, dan di sini aku sudah dapat majikan dari 17 hari aku menunggu. Dan ini waktu itu di malam hari ya, majikan aku kasih aku makan malam pakai burger, jadi berasa kayak senang sekali. Dan orang Arab itu kalau nyambut tamu tuh benar-benar tamu harus benar diutamakan. Terserah nanti kalau sudah bekerja dia baik atau tidak. Yang penting pertama kali datang itu bakal di treat dengan baik. Dan ini tradisi aku sebelum tidur itu aku selalu bawa naik ke kamar buah-buahan, makanan, ada buatin kurma muda. Ini pertama kali aku makan kurma muda ini di rumah majikan pertama aku, ada coklat. Pokoknya sebelum tidur aku selalu bawa makanan. Dan ini waktu majikan aku ada jimahan, acara kumpul-kumpul keluarga mereka, dia buat dessert seperti ini cantik-cantik. Ini pertama kali aku diajak keluar. Ini dari Riyadh ke Dammam karena waktu itu mereka libur sekolah dan majikan aku ngajak anak-anaknya buat healing. Dan ini gaji pertama aku, dan ternyata sebulan sudah berlalu tidak terasa sudah terima gaji. Dan setelah 1 bulan gajian kita lanjut nanti ke part 2. Karena kalau aku habiskan ceritanya di video ini terlalu panjang ya guys. See you ke next video, bye.